kita jadi musyrifah itu harus ngopeni, harus telaten ke satu persatu santri. Jadi dari situ sudah ada pembelajaran. Jadi kalau kita udah bermasyarakat itu harus kita harus sudah bisa dewasa. Dalam keadaan lapar itu lebih enak mengeluarkan suara daripada kenyang. Kalau udah kenyang kan ngantuk. Tepak. Ya, ngus-ngusan. Seberapa cinta Ustadzah kepada Ma'had Al-Jami'ah? Oh, kirain sama. Selanjutnya dari Tombo R. Seberapa Tombo cinta Ustadzah kepada Ma'had Al-Jami'ah? Oh, kirain sama. Nanti kalau yang sama suami itu nanti. Seberapa? Berarti itu kan jumlah ya, berapa? Iya, nggak harus diukur dengan nilai juga gitu. Sebenarnya. Seberapa cinta? Kalau menurut saya sih, ya itu tadi karena cinta itu nggak bisa diukur ya. Gitu ya? Oke, kalau dimunculkan prosentasenya berapa? Dari 10 sampai 100? Dari 10 sampai 100, cinta saya itu ya di angka 100. Oke. Ke Ma'had. Terus? Tapi kalau untuk Ma'had itu sepertinya saya belum mencapai 100 seperti itu. Jadi itu dari saya segitu cintanya. Tapi yang didapat bukti cintanya itu, nah itu ibaratnya seperti bukti itu. Bukti cintanya itu merasa masih belum maksimal seperti itu. Menurut saya setiap kita berkegiatan apapun ya, bekerja terutama, jangan sampai menunjukkan rasa kepuasan menurut saya. Karena kalau sudah kita itu merasa puas dengan apa yang kita lakukan, maka kita akan berhenti sudah gitu loh ya. Gak ada usaha untuk memperbaiki diri ataupun seperti apapun. Nah itu bagus. Tapi kalau saya pribadi menilai Ustadzah Rohmah selama di sini itu sudah all out menurut saya. Ya. Dan semoga itu bisa bermanfaat dan berkah ketika jenengan itu masuk nanti di dunia masyarakat. Oke, seperti itu. Ya. Jadi kalau ditanya cintanya seperti apa ya pasti besar lah kepada Ma'had. Oke, selanjutnya ini terkait dengan panggilan sebenarnya Ustadzah ya. Panggilan? Panggilan dari Tulmun. Gak tahu ini Tulmun siapa ini. Tulmun _ gitu. Mau tanya nih, yang mengawali jenengan dipanggil dengan nama Romek itu siapa? Ya, sinten dan asal-muasalnya itu gimana gitu loh. Saya juga penasaran gitu. Awalnya kok dipanggil Romek. Kenapa? Itu ya. Gentenya aja. Kenapa? Siapa juga, dan kenapa? Waktu itu juga ya berjalan gitu aja. Pas waktu di pondok sih waktu itu. Pondok mana? Pondok sebelum? Pondok sebelum di sini. Di sini. Waktu pas masih sanawiyah waktu itu. Berarti asumsi saya bener. Yang membawa Romek ke sini adalah Neng Irin. Siapa lagi kalau bukan? Iya betul. Iya. Kalau nggak ada teman saya, sohib saya waktu MTS Aliyah, nggak mungkin tahu. Ya pasti namanya Rohmah gitu. Ya, tapi saya kalau dipanggil ada panggilan Rohmah, ada yang manggil saya Rohmah gitu, malah gimana gitu kedengarannya. Kayak kaku gitu. Kayak kaku. Terlalu feminim. Terlalu feminim. Jadi awalnya ya itu teman-teman saya di pondok panggil saya Romek, karena kan Rohmah ya agak nyambung lah ya ke Romek ya. Karena saya waktu itu emang agak bedigasan. Oh no. Sampai pengasuh saya di pondok dulu ya manggilnya Romek. Oh gitu ya? Iya. Karena pengasuh pun manggilnya Romek juga. Oke, jadi sudah bawaan ketika mondok di ketika sanawiyah dulu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau dari santri sendiri ada nggak yang manggil Ustadzah Romek? Ada nggak kira-kira? Kalau dari santri sih belum pernah denger kayaknya. Nggak mungkin ya, Cangkolang. Punya Cangguling. Oke, kita lanjut biar agak cepet. Ini pengalaman yang agak dramatis mungkin ya. Dari Ade Natus 12 Ade _ Natus 12. Gimana rasanya ngadepin air Ma'had BSU yang mati terus Ustadzah? Oh no. Air juga airnya. Ini alumni BSU. Iya.
rasanya ngadepinnya ya karena saya nggak sendiri ya. Saya ada partner, ada musyrifah, ada murabbiyah juga di sana. Tentunya ya harus ini bekerja sama mengatasi. Jadi ini sekaligus ada klarifikasinya ya. Kenapa? Jadi kalau ada air mati, klarifikasi air mati, itu pengurus itu tidak hanya diam dan mengeluh, sudah jangan mengeluh dulu, silakan mandi di luar, enggak gitu. Selain kita menyarankan kalian mandi di luar, mandi di blok lain atau punya tandonan, ya kita juga berusaha. Kita ngubungin tukang, menghubungi siapa yang bisa mengatasi itu. Bahkan ada legendnya, ya, ikonnya Ma'had. Langsung sebut saja. Sesepuh saja, sesepuh ya. Sepuh. Gus. Wah. Ini, sorry Gus Waris, dirasani ya. Padahal saya mau ini aja, mau nyebutin clue-nya aja, Gus Wah gitu. Gus Wawa. Ya Gus Wawa. Panggilannya teman-teman Gus Dia itu, Wawa. saya itu salut gitu sama beliau karena punya nomornya Pak tukang air, tukang bor. apa aja punya gitu loh. Tukang bor punya. Iya, cuma satu yang belum punya. Apa? Nomor calon istri. Atau nomor KUA gitu Iya. ya, belum punya gitu ya. Betul sekali. Bisa. Iya, nanti akan kita promosikan beliau ya. Enggak apa-apa. Oke. Ya pasti kalau ditanyain rasanya gimana ketika nggak ada air itu sama seperti yang kau rasakan. Sama-sama susah ya nggak ada air itu ya. Nah, karena bukan hanya santri yang mati airnya, kita pengurus juga mati gitu loh. Iya, jadi sama-sama menderita juga nggak ada air. Karena memang air kebutuhan utama ya. Ya. Gitu, saudari Tulmun. Saya nggak pahamin. Oh, ini beda ini. Dari siapa tadi? Dari siapa? Dari siapa tadi? Oh, adik_natus 12. Oke. Pertanyaan yang sama mirip ini. Yang pertama dari Rofiatus Surur 239 ini ya. Kemudian ayo apa ini ya? Kira-kira kemudian dari Ustadz Ali El Ghazali ini sama pertanyaannya. Kemudian dari Izza.ns_. Nah, kemudian dari siapa lagi ini? Nah, itu aja. Jangan-jangan dia Pertanyaan tentang sosok Nyai Rohmah yang sudah menikah pastinya. Uhuy. Iya. Apa pertanyaannya? Salah satunya, bagaimana sih ceritanya awal ketemu dengan suami? Cerita awal bertemu dengan suami. Iya. Gimana Mas? Gimana Mas? Awal cerita yang sehingga menjadikan satu dalam rumah tangga. Itu awalnya bagaimana gitu ya. Aduh. Itu sangat panjang ceritanya. Dan pertanyaan kedua. Kenangan terindah ya ketika masa-masa perkenalan itu apa? Itu silakan diungkapkan nanti yang paling berkesan itu. Ada enggak itu ya? Yang paling berkesan. Yang pertama tadi gimana ketemunya? Iya, perjalanan kisah sehingga sekarang itu menjadi keluarga dalam satu rumah pastinya. Jadi awalnya itu Iya. Saya kan ada salah satu murabbiyah yang menikah pada waktu itu. Tahun berapa ya? Tahun berapa? 2 tahun yang lalu kayaknya. 2 tahun yang lalu beliau menikah dan tempatnya itu lumayan jauh di Madura tempatnya. Nah, saya kan nggak tahu masalah mau berangkat kemana, pakai apa, pakai ini, itu nggak tahu. Yang tahu itu kan Mas Fajar. Ternyata Fajar juga bagian dari ceritanya Ning Roma. Iya. Wow. Waktu itu Mas Fajar yang mengkoordinir semuanya, mengkoordinir pemberangkatan umroh, pemberangkatan
ke rumah murabbiyah yang menikah itu. Nah, karena saya pemabuk berat yang dikatakan Gus Sumi tadi, ya akhirnya saya ada di posisi paling depan waktu itu. Iya, Paling depan, dan itu saya terselamatkan, tidak mabuk sama sekali. Alhamdulillah. Salah satunya karena ada jargon-jargon atau ada Apa jargonnya bisa disebutkan? jargonnya jangan disebutin di sini. Oh gitu. Yang tahu itu hanya Ali. Oh gitu. Jargonnya itu menghubungkan saya dengan Mas Suami waktu itu. Mas Suami, subhanallah. Jadi ya di situ saya kenalnya di travel FTV. Ya. Saya nggak kenal sama sekali beliau siapa. Beliau juga nggak kenal sama sekali saya siapa gitu. Jadi akhirnya jodohnya menemukan. Nggak secepat itu Pasti. prosesnya. Sekalian cerita ya. Iya, gak apa-apa ya, kan terbuka, emang seperti itu yang ditanyakan. Ada kesan terindah. Dari Madura itu udah selesai ya. Terus nggak tahu kok tiba-tiba kita itu sama-sama punya chemistry gitu. enggak, iya chemistry ada lah waktu itu. Cuma kok tiba-tiba kita punya nomor WA masing-masing gitu ya. Disitulah mulai muncul benih-benih. Awalnya punya nomor masing-masing itu karena share lokasi. Oh gitu. Share lokasi ya udah selesai. Tapi dari Madura kok saya meneruskan yel-yel yang disuarakan teman-teman. Jadi emang kenapa harus kenjenengan Sherlocknya itu? Kenapa kan banyak ya? Bisa saya waktu itu. Ayo, ini kenapa? Suami perlu dihadirkan. Ya itu yang namanya jodoh. Oh, itu ya. Kebanyakan gitu loh. Berawal dari Sherlock. Intinya udah jodoh gitu ya. Gak bisa ditanyakan kalau itu udah. Iya, oke lah ya, nggak bisa ditanyakan lebih lanjut masalah itu. Ya kalau sudah jodoh itu ada jalan gitu ya, pasti ya. Waktu itu saya udah enggak. Ya udah suami sabar. Langsung terus nikah. Wah gitu ya. Oke. Ya berawal cintaku berawal dari Madura. Kayak film mah gue. Oke. Iya. Ya yang pasti kalau sudah jodoh itu jalan apapun itu pasti akan apa ya? Ya ada aja gitu loh ya. Dan yang saya heran itu karena saya beneran nggak kenal sama sekali gitu loh. Bener. Beliau juga nggak kenal sama saya. Benar. Jadi mulai benar-benar murni dari nol. Dari nol itu hanya ada di SPBU. Iya. Ya kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sesuai dengan nama beliau sendiri. Ya oke. Itu ya, jadi sudah tahu ya ceritanya ya kenapa awal mula beliau itu bertemu dengan Mas Suami sehingga sekarang sudah kumpul dalam satu keluarga itu dan tidak mabukan lagi pemirsa. Alhamdulillah. Barakallah tabarakallah. Kuat. Sudah di briefing ketika naik mobil gitu ya. Oke, baik. Nah, ini yang pertanyaan terakhir lah ya. Request nyanyi lagu dari Neng Bibah. Ya, harus ada penutup seperti itu. Ini masalah ini. Oh. Nyanyi lagu yang mewakili hati jenengan dan suami dong saja. Oh, ayo. Teng. Janganlah kalau itu sedih. Ayo silakan diungkapkan dan dinyanyikan bagaimana. Request lagu yang mewakili hati saya jenengan sama suami. dengan Mas Suami. Ayo seperti apa? Lagu apa ya? Ayo apa saja sudah kira-kira. Aduh. Nanti aja saya nyanyi sama dia. Kalau sendiri gak mau atau perlu saya hadirkan juga Mas Suami. Oh no. Jangan, nanti jadinya India. India gitu ya. Ayolah, ayo paling enggak satu bait. Satu bait? Iya. Apa kira-kira? Enggak tahu. Tolong dong bantu aku. Loh, enggak mungkin kan? Yang tahu hati itu kan juga sendiri. Ayo, Apa? apa kira-kira?
duhai senangnya gitu aja deh. Iya, pengantin dari. Oke, iya, itulah. Dari ya tenang. Nasi derian teman-teman itu sangat Loh, sesuai iya kan? dengan Dari tadi kan nasi daria. sesuai dengan grup personilnya juga gitu ya. Nasi daria. Oke, semoga semakin jaya gitu, berjaya gitu. Baik, semua pertanyaan sudah kita ajukan ya pemirsa di rumah. Nanti kalau sudah diketahui seperti ini, ada yang penasaran lagi sisi lain dari Ustadzah Rohmah, langsung saja hubungi beliau ya. Seperti yang saya katakan tadi, mau konsultasi tentang kesehatan, tentang ekonomi, sewa travel. Ya, Kemudian sekaligus promo ya. Kalau mau sekalian promo dan terkait dengan apapun tentang beliau, alangkah lebih baiknya langsung menghubungi beliau, diklarifikasi biar tidak salah paham. Saya dulu pernah mendengar gosip miring tentang jenengan seperti ini. Jangan dengarkan dari orang lain, langsung tanyakan pada orang lain saja, biar tidak salah paham. Itu ya, biar nggak gosip di akhirnya. dan Baik, itu terlalu berlebihan. Oke, baik. Semoga yang sudah kita bahas ini menjadi inspirasi, bermanfaat juga untuk pemirsa yang ada di rumah, baik santri ataupun masyarakat yang ada di luar sana. Jangan lupa untuk terus dukung channel Ma'had ataupun sosial media yang ada di Ma'had. Yang pertama ada YouTube, kemudian apa lagi? Ada Instagram, Dan juga ada Facebook. Twitter. Twitter belum ada. Oh, Dan, belum. Perkembangan. Dan terkait dengan pengumuman yang ada di Ma'had, baik itu kapan akan dibuka ya ataupun pendaftarannya kapan, itu tunggu di website YIN, dan juga nanti akan di-share juga di websitenya Ma'had Al-Jamiah YIN Jember. Oke, itu saja dari kami. Saya Hilmi Azizi dan Saya Rahmawati. mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.